Melarikan diri. Aku khawatir tidak ada kesempatan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mendengar teriakan. Diblokir oleh kabut hitam, semua orang tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi indera ilahi mendeteksi bahwa seorang kultivator telah menyerap terlalu banyak energi, dan tubuhnya tidak tahan, jadi dia meledakkan dirinya sendiri. Bersamaan dengan ledakan diri biksu itu, cahaya putih yang sangat mencolok melayang ke udara dan menghilang karena tubuh biksu seharusnya mengendalikan rokok. Banyak orang terbangun dari kondisi kultivasi. Beberapa pembudidaya biasa masih sangat pucat, dan tubuh mereka tampaknya telah mencapai batasnya. Mereka ingin berhenti, tetapi mereka tidak bisa berhenti sama sekali. Bahkan Wuxing Tianxia, Ning Keichen dan yang lainnya merasa aneh ketika mereka ingin berhenti. Serap energi, dan temukan bahwa tidak ada cara untuk berhenti. Kali ini, semua orang panik. Apa yang terjadi di sini? Kenapa aku tidak bisa berhenti? Energi di pecahan es ini terus berpikir. Jika saya mengirimkannya ke dalam tubuh saya, aku tidak bisa berhenti, aku tidak bisa bertahan lagi. Aku akan meledak, aku akan meledak. Tubuh biksu lain meledak seketika, diikuti oleh cahaya putih lainnya yang naik. Diiringi dengan suara ledakan, kabut hitam yang awalnya menyelimuti seluruh altar juga perlahan menghilang. Ketika kabut hitam menghilang, semua orang melihat bahwa lelaki tua itu menatap semua orang di udara. Dan di altar, ada noda darah yang ditinggalkan para biksu setelah ledakan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Senior, apa yang terjadi? Mengapa kita tidak bisa berhenti berlatih? Energi pecahan gadis es ini masih mengalir ke ruo tubuh kita. Jinsa bertanya pada lelaki tua itu dengan gugup. Itu benar, apakah menurutmu ada yang bisa mendapatkan hadiahku? Kamu pikir ada orang yang bisa berbagi hartaku? Asteris. Lelucon apa? Pria tua itu mendengus dingin. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, semua orang ketakutan dan gemetar ketakutan. Senior, kenapa kamu seperti ini? Jinsa bertanya dengan sangat bingung. Apakah saya perlu menjelaskan kepada Anda? Pria tua itu mencibir. Dia tidak mungkin mengatakan alasannya. Biarkan aku memberitahumu mengapa orang tua ini, kata Chen Ping perlahan. Saat Chen Ping mengatakan ini, semua orang memandang Chen Ping. Kakak Chen, apakah kamu tahu? Old Sun bertanya. Tentu saja aku tahu. Nyatanya, tidak ada harta keluarga media kuno di sini, karena latihan dan beberapa harta dari keluarga binaraga kuno sudah lama ada padaku. Jadi pecahan jiwa es ini hanyalah umpan, untuk membuat kita semua payah. Kumpulkan, lalu gunakan energi dalam pecahan jiwa es untuk meledakkan semua orang. Setelah semua orang mati, kultivasi mereka akan berubah menjadi cahaya putih dan tersedot oleh sesuatu. Adapun, apa itu, hanya benda tua ini yang tahu. Chen Ping menatap lelaki tua itu dengan dingin dan berkata, Kakak Chen, apa maksudmu? Apakah semuanya palsu? Cucu bingung. Benar, apakah semuanya palsu? Bukankah lelaki tua ini adalah leluhur dari keluarga media kuno? Zuo Qing juga bertanya. Namun, dia bukan leluhur klan pemurnian tubuh kuno. Leluhur klan pemurnian tubuh kuno adalah orang lain. Meskipun kedua orang itu terlihat mirip, kepribadian, gaya, dan aura mereka di tubuh mereka semuanya memiliki kesamaan. Nuansa. Chen Ping mengangguk dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu berbicara seperti kamu telah melihat nenek moyang dari klan pemurnian tubuh kuno. Jinsa berteriak pada Ruo Chen Ping. Aku tidak berbicara omong kosong, biarkan orang tua ini mengetahuinya sendiri. Chen Ping menatap lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Semua orang memandang lelaki tua itu, dan melihat bahwa lelaki tua itu tidak menyangkal Chen Ping, juga tidak menyangkalnya. Sebaliknya, ada senyum aneh di sudut mulutnya. Senyum seperti ini membuat rambut orang lurus. Tiba-tiba rasa takut mulai menyebar di hati setiap orang, mereka sangat ingin tahu, apa yang terjadi dengan lelaki tua ini. Siapa mereka mengapa langsung ke mereka? Nak, aku tidak menyangka kamu akan bertemu dengan kakakku, tapi sudah terlambat bagimu untuk melihat semuanya sekarang, dan tidak mungkin kamu pergi dari sini sendirian. Namun, saudara laki-laki saya dan saya kembar, tidak peduli dalam ukuran atau dalam ucapan dan sikap, tidak ada banyak perbedaan, tetapi Anda dapat mengetahuinya dari detailnya. Kamu memang sangat baik. Jika memungkinkan, aku ingin menerimamu sebagai murid, tapi sayang kakakku turun duluan.
Kamu sangat kuat sehingga kamu benar-benar memberimu semua latihan dan harta karun dari klan pelatihan tubuh kuno. Kata lelaki tua itu perlahan, menunjukkan penghargaannya pada Chen Ping. Mendengar pengakuan lelaki tua itu secara langsung, hati semua orang langsung tenggelam ke dasar lembah, dan mata semua orang penuh emosi. Tidak ada harapan, dan Chen Ping juga tampak sedikit terkejut. Ternyata lelaki tua yang dilihatnya di pondok jerami adalah leluhur sebenarnya dari klan pelatihan tubuh kuno, dan lelaki tua di depannya adalah saudara kembar. Tetapi dengan cara ini, keduanya harus menjadi talenta dari klan pelatihan tubuh kuno, tetapi jelas bahwa lelaki tua di depannya tidak peduli dengan klan tubuh kuno. Bisakah kamu memberitahuku siapa kamu? Chen Ping bertanya dengan curiga. Tentu saja, setelah bertahun-tahun, akhirnya seseorang dapat mendengarkan. Bagaimanapun, tidak ada dari kalian yang dapat melarikan diri. Keluar dari sini. Petik 2. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, tubuhnya perlahan mendarat di altar, menghadap Chen Ping. Pada saat ini, dari waktu ke waktu, beberapa kultivator es tidak tahan, dan mereka meledak dan mati, dan kultivasi mereka terserap habis. Namun di mata lelaki tua itu, tidak ada perubahan ekspresi sama sekali, seolah membunuh puluhan biksu tidak ada bedanya dengan menghancurkan puluhan semut. Aku akan memberitahumu siapa aku. Saya dulunya adalah putra kebanggaan dari klan pelatihan tubuh kuno, tetapi saya kewalahan oleh saudara laki-laki saya di mana-mana. Aku tidak berdamai. Aku berlatih mati-matian, tapi aku masih belum bisa mengungguli dia. Sampai saya mendapatkan metode mental mogong, saya berlatih secara diam-diam, dan kekuatan saya meningkat pesat. Adikku sudah mulai lebih rendah dariku. Petik 2. Tapi meski kakakku tidak sebaik aku, posisi patriark dari klan pelatihan tubuh kuno masih diberikan kepada kakakku. Saya tidak yakin, mengapa saya harus memberikannya kepadanya. Saya adalah putra yang bangga dari klan pelatihan tubuh kuno. Kamu bilang, aku yang terkuat, bisakah aku menjadi patriark?